Saatnya program acara Manena Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 0971325856. SMS dan WhatsApp 081247638968. Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Pro 2 RRI. Manena Show. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada, apa kabar? Kita ketemu lagi di Manemna Show bercerita di sini. Apa kabar untuk semuanya? Semoga kabar baik, kabar menyenangkan ya di pagi hari ini. Ketemu lagi bersama saya Kakak Frankie Wohel tentunya, dan seperti biasa kita bakal ngajak ngobrol bintang tamu kita yang punya banyak cerita tentunya. Kali ini bintang tamu atau narasumber saya spesial banget ya, karena kita sudah tersambung via Zoom langsung dari Makassar. Ini anak Merauke yang sebenarnya lagi bisa dikatakan name up ya, karena memang dia punya beberapa lagu yang banyak disukai di YouTube dan juga lagi disukai oleh beberapa artis, khususnya juri-juri dari salah satu ajang pencarian bakat di televisi nasional, khususnya acara X Factor ya. Oke, siapa lagi kalau bukan anak Merauke yang sudah tersambung via Zoom dan lagi live di Pro 2 RRI Merauke 96,8 FM. Ada Ian Nanere. Halo Ian Yosua Nanere, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabarnya gimana nih Ian? Baik ya? Puji Tuhan, sehat, baik, sehat baik, walafiat. Ya. Oke, ini lagi di mana nih Ian nih? Di Makassar ya? Iya, lagi di Makassar, baru nyampe kemarin. Baru nyampe ya. Ini meskipun tidak masuk ke berapa besar ya? 10 besar ya kemarin? 15 ya. Berarti sampai di berapa besar tuh Yan? Sampai di 30. 30 ya. Tapi itu udah lumayan perjuangan yang hebat ya. Dari berapa? Panjang banget. Berapa ribu? Dari satu Indonesia, ribuan orang. Oke, baik. Iya, nggak tahu yang berapa, intinya ribuan orang yang ikut. Ribuan orang. Jadi kalau menurut kamu sampai di 30 besar itu udah sesuatu yang bersyukur ya? Itu udah gimana ya? Udah pencapaian yang sangat panjang ya. Oke. Karena kita di sana juga tahapnya bukan kita antri kan, audisinya kan. Oke, baik. Yan, ini luar biasa ya, kamu dikenal dengan beberapa lagu-lagu yang sebelum di X Factor juga udah kenal lagu-lagu YouTube kamu ya, kalau tidak salah ya. Karena sebelum keluar di X Factor juga Kak Frankie sering lihat beberapa orang share video YouTube, video kamu dan sebagainya gitu kan. Dan kalau sedikit flashback masalah dunia nyanyi sebelum nanti bagi cerita di X Factor, sebenarnya sudah sejak kapan sih dirimu tuh suka menyanyi ya? Aku rasa kayaknya kakak tahu deh. Saya rasa pasti kakak tahu. Iya. Dari kapan saya nyanyi? Karena saya dari ikut masih kecil, kita udah lomba di RRI dan kakak juga salah satu hostnya. Jadi dari kecil pasti. Udah dari aku masih kecil udah ikut lomba. Jadi belum kumisan kayak sekarang, berewokan kayak sekarang ya. Kalau tidak salah masih 2010 atau 2011 ya, kamu ikut pertama kali ajang menyanyi di RRI Bintang Radio waktu itu ya? 2000, kalau Bintang Radio belum cukup waktu itu umurnya. Hah? 2015 baru cukup. 2015? 2014. Oh segitu? Baru cukup umurnya. Umur berapa tuh kira-kira? 15 kan waktu itu kan batas umurnya kan 15 sampai ke 30 ya. Betul. Oh. Betul. Jadi baru cukup. Tapi sebelumnya ikut lagu-lagu daerah Merauke. Ingat nggak? Oke, ingat. Dulu RRI juga yang buat ya. Oke, berarti iya benar sekali. Kamu punya dunia panggung itu sudah tidak asing sampai kemarin bisa dapat panggung yang lebih spektakuler gitu ya, Ian ya.
Oke. Iya benar. Jadi saya ingat dulu waktu RRI Merauke membuat bintang radio dan juga lagu-lagu daerah, itu kamu masih SMA. SMP ya, itu awal dulu kita ketemu SMP. 2014 ya. Oke, baik. Iya. Sedikit tahu kan, cuma kan saya mau kamu yang cerita langsung gitu untuk Oh. nah, gitu dong. Iya, benar. Iya benar ya. Saya harus jadi orang yang pura-pura nggak tahu atau nggak kenal kamu untuk saat ini. Oke. Oke. Nah, jadi apa? Lanjut dulu. Jadi bernyanyi itu saya bernyanyi dari awal, dari masih SMP, mungkin dari SD ya. SD itu mulai nyanyi di gereja, kita sekolah minggu itu mulai teralih lagi bakatnya. Orang tua juga, mama juga bisa nyanyi, lagu keroncong juga, di RRI juga. Jadi mungkin basicnya dari kecil ya, bisa nyanyi. Dari kecil. Oke, baik. Jadi memang udah dari kecil kamu udah suka dengan yang namanya menyanyi ya. Tapi ada turunan memang penyanyi, Yan. Soalnya kan kalau suara sebagus gini sebenarnya kan memang udah turunan gitu kan, atau gimana nih? Iya ada. Dari siapa sih? Turunan dari mama sama bapak juga. Mama sama bapak juga bisa nyanyi. Kamu darah apa sih sebenarnya? Nanere gitu. Nanere itu marga orang Ternate. Orang Ternate. Oke. Nah, kalau begitu kan saat dulu yang kamu cerita pertama kali di RRI ikut bintang radio ataupun lagu-lagu daerah itu kan panggung pertama saat gitu kan. Itu gimana? Yes. Apa yang menjadi niat kamu bahwa saya harus ikut lomba nyanyi? Kan kebanyakan tuh kan ada anak-anak seusia SMP punya bakat cukup sebatas nyanyi di rumah, karaoke di rumah atau di kamar mandi dan sebagainya gitu kan. Tapi ingin mencoba di panggung meskipun panggung sekelas kabupaten lah gitu kan. Tidak semua berani gitu. Itu kenapa ceritanya kok berani? Apa ada dorongan dari orang tua atau kamu sendiri punya penyanyi idola gitu, Yan? Jadi gini, ada ceritanya. Kita di Merauke itu punya teman-teman yang tetangga ada yang bisa nyanyi, punya teman yang bisa nyanyi. Jadi kayak saling mendorong gitu. Saling mendorong. Ikut ada lomba lagu-lagu daerah di RRI gitu. Ikut. Kalau orang tua kayaknya enggak untuk bilang ikut dulu, ayo ikutin enggak. Cuman inisiatif dari aku sendiri. Oke, baik. Masih ingat nggak itu lagu apa yang dulu kamu nyanyi pertama kali dan bagaimana tantangannya gitu? Artinya kan orang naik panggung tuh kan ada tantangan, gugup dan sebagainya tuh gimana kamu? Punya pengalaman kesan pertama yang masih diingat nggak? Berapa tahun yang lalu? Masih. Itu berapa tahun yang lalu itu? 10 tahun lalu ya? 2000. Ya, mungkin. Aduh, kok jadi ajar saya untuk hitung matematika lagi nih ya, hitung mundur ya. Iya, berapa tahun yang lalu tuh, Yan? Iya, mungkin sekitar 10 tahun lebih tahun. Ya mungkin itu. Itu lagu apa ya pertama ya? Lagu-lagu daerah ya di RRI. Lagunya judulnya, tahu nggak lagunya kita dari Merauke? Isako keto, isako kan. Namiko wa nahamba isakot nabeni. Ya itu kan lagu. Memang ada. Iya kalau nggak salah lagu itu. Iya, Isaku Vetok. Masih ingat. Iya, saya juga ingat. Kayaknya memang lagu itu pernah kita lombakan dulu ya. Oke, dan gimana pengalaman pertama saat nyanyi di atas panggung? Saat itu menang atau kalah? Kemudian ada perasaan seperti apa? Kalah. Berarti dulu kok nggak ada apa-apanya ya? Kayak sekarang ya? Kalah ya, tapi gimana untuk mau ikut lagi itu apa motivasinya? Biasanya kan kalau udah kalah kan kadang-kadang berpikir bahwa udah kalah Kak. Mungkin orang tua atau keluarga atau teman-teman aku kalah juga mau, biasanya kan aku jelek juga mau ikut lomba lagi dan sebagainya. Apa yang menjadi tantangan? Tunggu dulu, saya ikut lomba di RRI itu bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali mungkin. 6 kali. Itu udah dengan bintang radio ya? Iya, dengan untuk bintang radio. Dan juaranya itu bertahap dari juara harapan, dari nggak juara dan dari nggak dapat juara, harapan 3, 2, harapan 1, juara 3, juara 2. Juara 2. Juara 1 belum pernah di Merauke? Belum pernah. Wih, tapi kamu main juara satunya di Makassar gitu kan? Iya. Oke. Di RRI Makassar. Di RRI Makassar ya, Stufa ya kalau tidak salah ya.
Iya, bener sekali. Bener banget. Oke, nah perjalanan panjang itu kan bagian dari membentuk kamu ya. Artinya membentuk Yes. keberanian kamu, membentuk vokal kamu gitu kan untuk bagaimana teknik Iya. bernyanyi dan sebagainya. Selama bertahun-tahun dari 2014 lah sampai saat ini, pasti kan ada perubahan yang kamu dapatkan, baik mental, keberanian, penguasaan panggung, kemudian juga teknik bernyanyi. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Yang kita dapat pastinya, yang aku dapat ya, Mm-mm. pastinya seperti lebih berani lagi, lebih punya banyak teknik, Mm-mm. lebih punya banyak pengalaman yang mungkin kita bisa lakukan di panggung lain. Mm-mm. Dan intinya lebih berani lah, Lebih berani. Ya. Berani apa sih? Berani tampil atau berani bermain improvisasi atau berani bermain apa? Kadang-kadang kan butuh jam terbang yang banyak sehingga ada keberanian. Kadang-kadang kan orang takut bermain nada karena kamu salah satu tipikal orang yang bermain improv. Kalau Kakak Franky perhatikan ya selama menjadi panitia di Merauke, melihat perkembangan kamu juga dari nyanyinya biasa-biasa aja dulu, tambah bagus, agak bagus, bagus banget gitu kan. Ya, artinya apa? Keberanian apa? Dan itu pasti ada pesan positif yang pengen kamu bagikan untuk mereka yang mungkin baru-baru ingin bernyanyi. Ya, mungkin yang pertama mungkin lebih pede ya. Mm-mm. Jadi semakin kita berani, semakin kita pede. Oke. Jadi kita percaya dengan diri kita dari apa yang sudah mungkin kayak di panggung misalnya. Kita dari panggung ke panggung, ikut banyak ajang, ikut banyak perlombaan atau apa, itu membuat diri kita tuh semakin terbiasa. Oke. Terbiasa dengan apa yang sudah memang kita lakukan di atas panggung, santai, nggak usah kayak grogi, nggak usah takut. Padahal hatinya tuh gemeteran, ini tangan juga begini. Tapi lebih tenang, jadi ya? Lebih tenang gitu ya. Ya, kalau mau dibilang pengalamannya itu sih lebih ke pede dan percaya dengan apa yang sudah kita latihan sebelumnya. Jadi biasanya itu kan kayak kita udah jam terbangnya tinggi kemana-mana nih, tapi pede itu bukan pede apa, gugup itu nggak pernah hilang. Basicnya kita udah bisa nyanyi nih, udah bisa semuanya udah bisa, kamu dasarnya udah bisa nyanyi, kamu udah bisa memang menghibur orang, udah. Cuman tinggal pedenya kita aja. Itu yang pepatah umum bilang bisa karena terbiasa ya, Ian ya. Iya, terbiasa dengan di atas panggung. Jadi banyakin aja jam terbang tinggi atau jam terbang maksudnya banyakin manggung atau berani. Baik. Nah, Ian, kalau Kakak Franky bilang kan jumlah tahun kamu di Merauke lebih banyak ya dibandingkan sekarang yang mungkin mengikuti kompetisi. Momen mana yang paling kamu ingat mengikuti kompetisi di Merauke? Mungkin momen dalam hal ini pernah jadi saingan kamu gitu dulu yang kamu takuti, atau mungkin momen kamu tidak pernah dapat juara 1 selama di Merauke atau pernah kalah dan sebagainya. Ada nggak momen-momen yang tak terlupakan yang berkesan? Atau justru momen kegagalan itu atau yang kurang puas itu menjadikan kamu bahwa saya harus bisa di tempat lain atau di event lain? Oke. Momen banyak ya. Momen yang nggak terlupakan pasti banyak. Iya, banyak banget. Cuman mungkin lebih ke momen yang kalah ya. Saya ini udah ikut Bintang Radio berulang-ulang kali dengan cara yang bermacam-macam, tapi tetap aja kayak kenapa nggak bisa dapat juara 1 gitu. Kenapa bukan saya yang juara 1 gitu. Jadi kayak jadi ini dijadikan kekalahan ini dijadikan acuan lagi untuk kita mencapai kemenangan dengan cara belajar dari kekalahan. Jadi intinya gini, semua event lomba menyanyi termasuk Bintang Radio kamu nggak pernah juara 1 di Merauke, tapi malah juara 1 di orang gitu ya. Bener. Itu yang sangat berkesan ya. Iya ya. Karena di Merauke itu spesial ya. Spesial. Kita kalah. Benar. Tapi ya kadang-kadang tuh kita tuh nggak pernah diakui di kota sendiri loh. Kota orang baru kita diakui. Biasanya. Ya, biasanya. Biasanya ya. Oke. Ada biasa kata-kata gini. Kamu bakal spesial di tempat lain. Bukan di tempat kotamu sendiri. Memang pada umum seperti itu ya, penyanyi atau artis juga kadang-kadang di daerahnya sendiri
dia biasa-biasa aja gitu, tapi saat dia dipakai di Iya. luar kota, dia punya nilai spesial gitu ya Yan ya. Oke, Iya benar. baik. Oke Yan, kemudian kamu menang di RRI Makassar ya, Stufa waktu itu ya, Iya. langsung juara satu. Itu juara satu pertama. Juara satu. Ya, kalau di RRI pertama. Pertama ya. Kalau ya Sebelumnya juara satu apa aja yang kamu pernah? juara satu Solo. Solo? Ya, di Makassar juga sih. Makassar Pernah juga. di juara satu. Padahal kalau dipikir-pikir saingan berat di Makassar kamu bisa kalahin ya. Kalau di Merauke kan nggak banyak saingan sebenarnya, tapi kok bisa kalah ya. Dulu kok takuti siapa sih di Merauke sebenarnya dulu? Siapa? Orang yang menurut kamu hebat penyanyi Merauke gitu loh, siapa tahu? Nggak apa-apa, sharing. Kakak Yuren, Yuren. juara 2 bintang radio nasional. Oke. Sama kakak Kak Surya. Oke, itu Ingat. dua-duanya kamu paling takuti ya? Iya, itu senior-senior yang kita nih ibaratnya anak-anak kecil yang ikut lomba. Kenapa sih kamu takuti mereka berdua, Yuren sama Surya? Iya, takut. Takut? Karena Kak Surya kan pernah juara satu waktu bintang radio. Jadi, aduh dia bakal juara satu nih. Aduh, Oke. sudah dia juara satu. Kayak gitu. Oke. Jadi takut Oke. gitu ya? Sebenarnya takut ya? Oke, padahal Iya, dulu takut. kalau sedikit keluar jalur ya, dulu waktu zaman Kakak Frankie bintang radio, mereka berdua yang Kakak Frankie kalahkan loh. Kakak juara 1, Surya juara 2, juara 3. Itu dulu banget. Iya. Iya, jadi dalam sejarah mereka nggak pernah ngalahin kakak. Oh iya ya. Benar Kakak Frankie ini ternyata juara bintang radio 2005. Kau tahu ya? Lama banget itu. Tahu? Iya, dulu Iya, banget. saya tahu. Udah lama tuh kamu masih. Sejarah bintang radio Merauke saya tahu. Dulu lah. Sekarang udah jadi penyiar RRI aja, Manemna Show. Oke. Nah, Yan, kemudian kamu juara 1 di Stufa dan pernah melelang buana. Kemana aja sebelum kamu ke X Factor? Punya kesibukan apa lagi? Nyanyi-nyanyi? Oke. Setelah juara 1 di Stufo, mungkin saya lebih ke Tahun berapa sih di membuat Stufa dulu? 2018. 2019 ya, 19. Makassar ya. Oke, terus? Nah, itu saya lebih fokus ke konten di YouTube. Lebih fokus ikut YouTube atau nyanyi di YouTube, lebih explore lagi, bernyanyi, mengcover lagu gitu. Jadi tidak hanya di panggung hiburan atau kompetisi manapun, tapi lebih explore diri saya ke video karena kita bisa banyak belajar dari YouTube, dari video yang udah kita nyanyi. Oh iya, satu pelajaran buat teman-teman, kalau kita bisa belajar dari hasil recording atau hasil video yang kita udah rekam. Nih, jadi kita bisa koreksi apa kesalahan kita bernyanyi apa. Jadi buat teman-teman yang lagi mau pengen nyanyi, yang lagi pengen belajar nyanyi, direkam kalau lagi nyanyi. Satu kuncinya, satu pelajaran. Jadi dari situ kita bisa simpan video kita bisa lihat mana yang kurang dari kita gitu. Oke. Nah gitu. Baik. Jadi kesibukannya tuh lebih ke buat video dan puji Tuhan akhirnya banyak video yang mencapai 10 juta tayang. Itu di channel kamu ya? Bisa orang ngecek ya? No. Di mana? Itu Di channel channel? yang aku kerja. Di channel Rusdi. Namanya apa sih? Rusdi. Rusdi. Yes. R-U-S-D-I. USDI. Oke, itu semua ada. RUSDI. Oke, itu semua ada konten-konten kamu menyanyi ya? Benar. Tapi sekarang aku juga punya channel sendiri kok. Iya, punya. udah tambah. Dan udah mau 50.000. Iya, oke baik. Oke, nah kemudian bisa sampai ke X Factor tuh gimana ceritanya? Siapa yang mendorong kamu? Motivasinya apa? Motivasinya apa ya? Itu balik lagi. Ingin buktikan bahwa saya masih bisa lagi di panggung yang lebih lagi. Lebih besar lagi daripada sebelum-sebelumnya. Jadi, why not kita coba. Kita lakukan yang memang kita tidak pernah lakukan. Jadi, di X Factor itu mungkin saya lebih menguji diri saya dan membuktikan bahwa saya bisa menjadi penyanyi yang profesional. Oke. Jadi kamu menantang diri gitu ya? Iya. Emang ada yang ngajak dulu sampai mau ke Jakarta dari Makassar? Atau jalurnya gimana? Yang ngajak ada. Yang ngajak ada.
Yang ngajak itu salah satu top 15 juga, top 15 ya X Factor. Dan Sonya juga ngajak, Sonya. Ini Sonya harusnya kita Bara, dia juga. nyiar bareng Sonya Bara ya, cuma waktu Iya. kalian berdua nggak bisa klop, Kakak Frankie akan berusaha lain waktu akan wawancara eksklusif Sonya aja gitu ya. Iya, ini dia lagi WA nih. Oh, dia lagi WA. Baru. Oh iya. Oke, apa dia WA-nya isinya apa sih? Karena WA Kakak Frankie belum dibalas. Oke, dia WA-nya itu. Oke, ini layarnya Yan nanti. Oke. Siap kan? Baik. Gimana kalau dia udah siap kita undang atau gimana nih? Dia di skip dulu. Oke, boleh. Nanti kita akan coba usahakan setelah break, nanti kita coba break ya. Kita coba break nanti. Kita kontak siapa? Sonya ya. Semoga bisa. Kalau tidak Kakak Frankie langsung video call aja di sini atau gimana, nanti kita bisa setting ya. Oke. Nanti kita cari jeda break dulu. Tapi yang masalah kamu ke Jakarta sendiri tuh nekat atau memang optimis? Nekat. Iya, dengan banyak banget aku ada planning yang lain selain X Factor, dan kebetulan X Factor kan tahun ini kan audisinya gampang sekali. Just share video. Dengan itu tim dari produser dari X Factor tinggal memilih dan menjuri. Oh, jadi kirim video dulu ya? Ya, kita kirim video dulu. Jadi seleksinya sudah berbeda mungkin karena pandemi, jadi kayak virtual gitu ya? Iya, benar. Oke, setelah itu kamu dipanggil? Mungkin, yes, benar. Itu bulan berapa tuh? Jadi, lupa saya. Lupa. Jadi masih panjang sebelum kita ke juri utamanya, itu panjang banget. Ada juri lokal ya? Kita Zoom by Zoom lagi. Kita audisi by Zoom lagi, videonya udah diterima, by Zoom lagi, kita nyanyi satu lagu atau itu masih di Makassar? Setengah, masih di Makassar. Oh, jadi kalau ke Jakartanya tuh udah ketemu juri artisnya baru ke Jakarta? Iya, itu udah ketemu, itu udah karantina, udah fix kamu bakal tampil gitu. Bakal tampil. Itu kan tayangnya kan paling sekitar bulan Desember ya di TV nasional ya. Berarti itu beberapa bulan sebelumnya tuh kira-kira yang kalian punya juri lokal itu sebelum tampil di Desember. Oh, sorry. Sebelum tampil Desember itu udah sekitar 3 bulan yang lalu. Oke, jadi butuh waktu 3 bulanan di Makassar untuk ikut seleksi gitu ya. Gitu ya. Oke, tapi kamu memang ini ya, Yan ya, kamu memang optimis bisa gitu ya, Yan ya? Iya, harus optimis bisa. Optimis. Lagu apa dulu yang kamu pakai di X Factor? Pertama kali kirim video. Lagu apa ya? Here's Your Perfect. Perfect itu ya? Video. Here's pertama. Your Perfect. Bukannya tapi itu gimana ya? Sebelum aku kirim video itu aku banyak sekali panggung sebelumnya aku kan tampil di PON tuh kemarin. Benar. Kan Ariel kan ikut nyanyi juga dan dia juri kan? Dia juri. Pas tampil di PON itu kemarin, itu ceritanya gimana sampai bisa tampil di PON? Kuat banget tuh. Itu gimana? Orang dalam ya. Bukan. Jadi ceritanya tampil di PON itu ada ceritanya ya sebenarnya. Yang pertama, saya ini bukan penyanyi dengan memiliki lagu sendiri. Oke. Dan yang diundang semuanya ini penyanyi dengan lagu sendiri. Karya-karyanya masing-masing dan saya juga bukan salah satu penyanyi dengan bermodal lagu Timur atau lagu Papua lainnya. Memang saya dari Merauke memang. Cuman kalau kita lihat lagi bintang tamunya semua itu seperti ada kemarin dari Merauke siapa Kak? Blasta Rap ya, dari Blasta Rap, ada MAC, ada yang mereka punya karya sendiri ya. Iya, benar. Jadi kok bisa ya saya diundang di sini? Dan kemarin juga sempat viral juga kan di PON kemarin. Dan sempat juga ada bentrok dengan
nanti kalau mau dibahas bentrok tentang lagu, Oke, saya karena mau nyanyikan lagu orang lain. hak izin gitu ya. Tahu kok Iya, Kakak Franky, nggak tahu kok infonya sampai ke Merauke. Oh iya, jadi oke, saya klarifikasi mau Boleh klarifikasi? dong, lebih bagus acara ini klarifikasi. Jadi Ya gimana? benar. Jadi kemarin itu kan saya ditentukan lagu terserah di medley dengan Andai Aku Bisa yang dikomposer oleh Andi Rianto. Itu sebenarnya bukan salah dari saya, tapi itu salah dari penyelenggara. Oh, harusnya mereka yang mengatur Karena semuanya dulu ya. Saya ditentukan lagunya. Saya nggak tahu apa-apa. Ini klarifikasi pertama ya, semenjak sampai istrinya Bang Fredly DM saya, dari manajemennya juga DM saya, sampai bilang tolong di take down dong videonya, gini. Sampai viral di mana-mana, di komentar di YouTube bilang nyanyinya nggak izin nih, gini. Istrinya Glenn marah nih. Sebenarnya itu pihak penyelenggara yang tidak meminta izin kepada pemilik lagu. Oke, nah dari situ yang saya bertanya-tanya. Yang pertama, kenapa saya diundang? Karena saya juga bingung kenapa. Karena saya bukan dengan punya lagu sendiri gitu. Dan saya ditayangkan pula di situ. Mungkin karena memang banyak coveran yang viral di mana-mana, mungkin bisa jadi itu ya menjadi pertimbangan dari panitia PON mungkin. Jadi kamu karena ikut aturan aja, permintaan dari panitia PON nyanyi lagu Iya. almarhum Glenn Fredly gitu ya? Iya, benar. Oke, ini klarifikasi pertama di media? Klarifikasi pertama, nggak pernah saya umbar kemana-mana karena sampai saat ini masih tutup mulut. Terima kasih ya, nih Manemna Show Pro 2 RRI Merauke jadi yang pertama ya. Oke, Yan, kita jeda dulu ya, boleh? Nanti kita break. Sesaat lagi kita akan lanjut tetap di Manemna Show bersama Yan Yosua Nanere. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Aku keluar